Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung Anda membuka video ini. Baik, teman sekalian, saya akan melanjutkan kuliah kita di etika profesi. Mohon maaf karena kuliah hari ini sama dengan minggu lalu ya, kita menggunakan video karena ada satu dan lain yang harus saya kerjakan di hari Kamis pagi ini. Baik, teman sekalian, materi yang akan saya sampaikan adalah untuk minggu ini tentang plagiarisme. Oke, semoga sudah bisa disimak. Oke, sedang. Oke, apa itu plagiarisme? Jadi plagiarisme. Jadi untuk topik minggu ini tentang plagiarisme atau plagiat ya. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena selain ini menjadi materi dalam RPKPS kita, ini juga penting saya sampaikan karena di tahap inilah saat ini Anda sedang menuliskan nantinya Anda akan menulis sebuah tugas akhir yang akan menjadi milestone Anda menyelesaikan studi K4 atau sarjana 8. Baik, apa itu plagiarisme atau apa itu plagiat? Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan ini saya mengambil bahan dari websitenya UGM terkait dengan perpustakaan UGM ya, lib.ugm.ac.id. Kemudian saya mengambil juga dari avoiding plagiarism dari uts.edu.australia dari Australia. Nah, untuk materi yang saya sampaikan nanti akan lebih banyak. Memang saya ambil dari yang pertama ya, dari lib.ugm.ac.id. Saya kopikan sekilas, saya tampilkan sekilas dalam PowerPoint ini. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan Anda bisa langsung menuju ke link yang dimaksud. Untuk kedua link nanti akan saya infokan di dalam deskripsi di video ini. Oke, apa itu plagiat? Nah, plagiat ada beberapa definisi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama definisi dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi ini menarik ya, tidak sengaja pun bisa dianggap sebagai plagiat dalam mendapatkan atau mencoba mendapatkan kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi kalau karya itu akan kita publikasikan, kan otomatis ada kredit yang kita dapat atau value yang kita dapat. Nah, di sini kita mengutip sebagian atau semua karya dan ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Oke, itu dari pemerintah, definisi dari Peraturan Pendidikan nomor 17 tahun 2010 ya. Kemudian definisi dari KBBI, ini nanti silahkan, ini saya ambil tahun 2008, silahkan Anda cek di KBBI 2021 ya, KBBI daring. Plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi pendapat atau karangan sendiri. Jadi mengambil pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karangan atau pendapat kita sendiri. Nah, dari dua definisi ini kita bisa melihat bahwa plagiat itu bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian kita menulis bukan tapi kita menyatakan bahwa tulisan orang lain itu kita anggap sebagai tulisan kita. Kemudian ini dua definisi lain dari definisi dari luar negeri ya, dari Oxford American Dictionary dalam Klaproth tahun 2001. Plagiarism is to take and use another person's ideas on writings or invention as one's own. Jadi mengambil dan menggunakan ide, jadi ide itu juga bisa dianggap sebagai plagiat, mengambil ide orang lain tanpa menyatakan sumbernya, itu juga sebagai sebuah plagiat. Ataupun tulisan, ataupun temuan orang lain ya, yang kemudian kita anggap sebagai temuan atau tulisan kita. Kemudian dalam online dictionary for library and information science, plagiarism is copying or closely imitating the work of another writer, composer, etc. without permission and with the intention of getting the result of original work. Jadi mengcopy, kemudian meniru secara dekat, secara persis, gitu, hampir persis, closely kan,
hampir persis pekerjaan orang lain, dari penulis lain, kemudian komposer yang lain, tanpa permisi dan dengan sebuah intensi atau untuk mendapatkan hasil sebagai pekerjaan originalnya atau pekerjaan aslinya. Ini dianggap sebagai sebuah plagiat. Nah, apa saja tipe plagiat? Ada beberapa tipe plagiat ya. Yang ini saya ambil dari tadi ya, dari lib.ugm.ac.id. Di sini ada plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Di sini maksudnya adalah kita mengutip keseluruhan kata orang lain secara persis dan tanpa menyebutkan sumbernya. Terkait dengan kata demi kata ini, secara aturan kita boleh sebenarnya untuk mengutip full ya penggalan kalimat ya menjadi sebuah naskah, tetapi ketika kita akan mengutip persis itu kita boleh dengan memberikan tanda kutip di depan dan di belakang tulisan. Tetapi untuk dunia teknik ini sangat jarang sekali ya. Kalau lebih banyak itu di dunia humaniora ya, sosum begitu, hukum, kemudian sospol yang kata-katanya itu harus letterlek, harus sama. Kalau berubah nanti berubah maknanya. Nah, kalau di teknik ini sangat jarang, tetapi itu pun diizinkan mengutip kata yang full dari orang lain, kemudian kita kutip sepenuhnya. Nah, nanti dengan cara memberikan tanda kutip dan menuliskan siapa penulisnya dan tahun penulisnya itu nanti harus kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah plagiarism of source atau plagiarisme atas sumber. Jadi di sini kita hanya menuliskan idenya tanpa menuliskan dari mana sumbernya. Ini juga sangat dihindari begitu. Kalau plagiarisme sumber itu kita tidak menuliskan dari mana sumbernya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan plagiarisme sumber ini. Untuk beberapa pengetahuan yang dikenal oleh umum ya, generally knowledge begitu, itu tidak perlu menuliskan sumbernya, itu boleh. Sebagai contoh adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu sudah diketahui, maka kita tidak perlu lagi menuliskan sumbernya dari mana. Sehingga Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Titik. Kita tidak perlu lagi menuliskan sumbernya dari web art apa atau dari tulisan apa, itu tidak perlu, karena itu sudah diketahui dianggap sebagai pengetahuan umum. Termasuk juga Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, itu tidak boleh menuliskan sumbernya, meskipun itu ada di koran, apakah ada di buku dan sebagainya, itu tidak perlu dikutip sumbernya, karena itu sudah menjadi pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh khalayak. Kemudian yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Di sini penulis mengaku sebagai pengarang atas karya orang lain. Ini sangat sering terjadi ketika ada di dunia pendidikan. Sebagai contoh, ada dosen A memberikan tugas kepada mahasiswa Anda untuk membuat sebuah tulisan. Nah, kemudian ya itu tidak masalah ketika memberikan tugas untuk membuat paper, itu satu hal yang wajar. Menjadi tidak wajar atau menjadi salah ketika ada tulisan yang bagus, kemudian oleh dosennya itu ingin dipublikasikan. Itu masih kategori bagus ya, artinya kategori boleh, artinya ada tulisan bagus dipublikasikan di jurnal ataukah di seminar, itu bagus. Tetapi yang salah adalah ketika menjadi salah ketika dosen itu ketika mempublikasikan tulisan itu, dosen menulis sebagai penulis yang pertama. Itu salah. Kenapa? Karena tulisan yang dikumpulkan itu kan tulisan mahasiswanya. Maka yang betul adalah ketika tulisan itu akan dipublikasikan, meskipun yang mengirimkan dosennya, tetap sebagai penulis pertama adalah mahasiswanya, dosennya sebagai penulis kedua atau ketiga atau keempat. Itu tergantung nanti bagaimana diskusinya. Nah, berbeda kasus ketika ide dari karya yang Anda buat, tadi tugas yang Anda buat, idenya kemudian dikembangkan oleh dosennya. Misalkan studi tentang Anda melakukan pengukuran
membuat tentang penggunaan GPS. Nah, kemudian dosen mengambil ide, oh ini GPS ini bisa dikembangkan untuk ini. Kemudian ditulislah oleh dosennya. Nah, di sini dosennya bisa menjadi penulis pertama, kemudian dengan mencantumkan nama Anda sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu boleh. Tetapi kalau tadi ya, hanya tulisan Anda, kemudian dikirimkan ke publisher, entah itu jurnal ataupun conference, seminar, tetapi mengganti urutan penulis itu satu hal yang salah, dan itu nanti dianggap sebagai sebuah plagiat. Kemudian yang keempat adalah self-plagiarism atau plagiat diri sendiri. Di sini penulis mempublikasikan tulisannya, jadi ini bukan dua tulisan, tapi ada satu buah tulisan yang sama persis, tapi kemudian dikirimkan ke dua media, yang satu ke jurnal A atau jurnal A, kemudian jurnal yang dikirimkan juga ke jurnal B. Maksudnya mungkin, wah ini kan yang A kan belum tentu diterima, yang B belum diterima. Jadi itu tidak boleh, mestinya ke A itu tunggu ada hasilnya, baru kemudian dikirimkan ke yang B. Itu yang betul semacam itu. Kalau dua-duanya dikirim, nanti kalau A diterima, B diterima, itu kan jadi permasalahan. Kemudian yang satu dikirimkan ke jurnal, yang satu yang itu juga dikirimkan ke jurnal dan dikirimkan juga ke konferensi, itu juga salah. Sehingga harus kemudian menghindari self-plagiarism. Termasuk juga adalah kita mengalih bahasakan, itu juga termasuk self-plagiarism. Misalkan ada sebuah topik A gitu, ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dipublikasikan jadi yang tadi bahasa Indonesia dipublikasikan di seminar, yang tulisan B dipublikasikan ke jurnal karena bahasa Inggris. Nah, kalau idenya itu sama dan meskipun terjemahannya itu juga tidak boleh masuk self-plagiarism. Harus kemudian kita mengembangkan ide itu kalau kemudian kita ingin mempublikasikan dua hal ini. Atau harus menemukan dua benang merah yang berbeda untuk kita tampilkan dalam sebuah jurnal yang berbeda tentunya. Oke, itu tipe plagiarism. Nah, kemudian untuk cara menghindarinya yaitu dengan menggunakan pengutipan, yaitu menggunakan tanda kutip, ya tadi saya sampaikan di awal ya. Jika mengambil langsung sebuah kalimat atau potongan kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Jadi kata kunci adalah menyebutkan sumbernya, ini harus diutamakan. Kemudian menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk. Jadi kita membuat daftar pustaka dan memberikan citasi pada yang dimaksud. Jadi citasi itu adalah maksudnya di karya yang kita tulis nanti kita juga menyebutkan siapa penulisnya dan di tahun berapa ditulisnya. Dan juga nanti diperjelas dengan apa sih judul karyanya, itu ada di daftar pustaka. Kemudian menghindari yang kedua dengan cara melakukan parafrase, yaitu dengan tetap menyebutkan sumbernya, tetapi kita mengubah kita menggunakan ide orang lain, tapi kemudian kita menambah kata-kata kita sendiri tanpa mengubah maksud atau mengubah makna dari ide gagasan orang lain, tetapi itu dengan menyebutkan sumber aslinya dari mana. Oke, kemudian tips yang bisa Anda lakukan, ya ini dari websitenya UGM ya, yang ada beberapa tips yang bisa dikerjakan ketika kita akan membuat sebuah pengutipan. Jadi kita harus menentukan buku apa yang kita baca, atau mungkin artikel atau jurnal yang kita baca, kemudian kita siapkan beberapa kertas kecil seukuran ya mungkin sticky note yang ukuran A6 atau A7, kemudian bisa juga kita tambah dengan paper clip, tulis judul bukunya di dalam kertas tadi, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Ini penting karena nanti ini akan muncul di dalam daftar pustaka kalau Anda mengambil kutipan dari karya itu. Nah, sembari membaca buku atau membaca artikel, salin ide utamanya didapatkan, kemudian kita tuliskan di dalam kertas kecil sticky note itu misalkan. Nah, setelah membaca buku, setelah membaca, ya udah tutup saja, fokusnya adalah pada catatan yang kita buat. Nah, ketika kita ingin membuat tulisan lain, ya fokus kita dari catatan kita, bukan dari buku yang tebal tadi itu. Nah, dari catatan kecil itu kemudian kita kembangkan dengan kalimat kita sendiri, sehingga
itu akan mengurangi potensi terjadinya plagiat. Ya, menggunakan kalimat sini itu contoh yang lebih ideal ada semacam itu. Tidak kemudian copy paste letterlek begitu ya. Nah, ada sanksi dari plagiat yaitu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di pasal 70, di mana lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik atau vokasi sebagaimana dimaksud itu jika merupakan siplakan nanti ada sanksi pidana selama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini perlu menjadi perhatian kita terkait dengan plagiat. Nah, termasuk juga di beberapa kasus yang pernah kita dapatkan ya di vokasi begitu, ketika ya Anda tahu ya di vokasi ada Turnitin untuk mengecek plagiat. Ada yang plagiat itu di bawah 5%. Setelah dicek ternyata setiap kata yang dituliskan itu ditambahi dengan huruf tertentu, ditambah dengan karakter tertentu, sehingga ketika dicek di dalam Turnitin itu tidak ketahuan sebagai plagiat. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kemudian kita gagal mendapatkan gelar gara-gara kita melakukan tindakan kecurangan semacam itu. Oke, ini saya masuk kepada link yang kedua, yaitu avoiding plagiarism. Di sini ada tes pemahaman plagiarisme. Jadi nanti silahkan Anda masuk ke link tersebut, avoidingplagiarism.bps.edu.au. Kemudian inilah tampilan utama dari websitenya. Kemudian di sini ada klik here to select. Anda memilih bidang ilmu yang Anda geluti, tentu saja engineering dan IT. Ada banyak hal, ada bisnis, design, education, engineering, generic, health, journalism, law beginners, law intermediate, law professions, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan yang engineering and IT. Kemudian tampilan berikutnya adalah nanti ada muncul beberapa video, ada tiga tampilan video. Di masing-masing menu ada what is plagiarism, ini definisi plagiarism menurut UTS ya. Kemudian ada how to avoid plagiarism, bagaimana menghindari plagiat. Kemudian am I plagiarizing, apakah aku melakukan plagiat. Nah, ini nanti ada 3 videonya. Video sangat singkat, hanya sekitar 1 sampai mungkin 2-3 menit, jadi cukup singkat, silahkan dipelajari. Nah, selain itu juga nanti di dalam website itu ada tutorial, jadi silahkan scroll down di tengah ke bawah ya, di scroll down halamannya sampai muncul menu tutorial. Di sini ada 4 tema, referencing, summarizing, quoting, dan paraphrasing. Nanti ada beberapa contoh teknis bagaimana melakukan referencing. Referencing itu bagaimana kita mengambil referensi, bagaimana kita merefer tulisan kita ke tulisan yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan summarizing, merangkum tulisan orang lain. Kemudian bagaimana meng-quote, membuat kutipan, dan bagaimana kita melakukan parafrase. Nah, di dalam masing-masing menu nanti juga ada kuisnya. Ini kuis singkat, bukan kuis, tapi lebih kepada trivial quiz ya. Trivial quiz itu ya, semacam untuk menguji pemahaman dari masing-masing bab ini. Nanti silahkan diikuti saja. Kemudian, nah yang penting adalah di sini. Nanti Anda bisa melakukan tes ya, apakah pemahaman kita itu pemahaman yang betul tentang plagiat. Nah, setelah mempelajari sampai ke bawah sampai muncul tulisan test yourself. Nah, di bagian ini nanti ada 15 soal, silahkan nanti diklik start quiz. Ada 15 soal yang nanti Anda jawab berdasarkan pemahaman yang sudah Anda pahami. Nah, setelah mengerjakan kuisnya, silahkan di-screenshot hasil akhirnya dan di-upload ke ELAB untuk menjadi bahan evaluasi kita. Saya tidak mencari nilai yang paling tinggi dari 15 soal itu, tetapi saya ingin menilai pemahaman Anda itu sampai sejauh apa berkaitan dengan plagiat. Oke, itu. Nah, kemudian ini saya akan sampaikan terkait dengan websitenya.
Ya, ini saya buka websitenya ini. Ya, di sini ya, how to avoid avoiding plagiarism. Websitenya ada di, ya, websitenya ini, avoidingplagiarism.bps.eu. Nah, kemudian ya, di sini tadi saya sampaikan ini bisa memilih bidang ilmu yang kita geluti, tentu saja engineering and IT, ini ada kita bisa juga bisnis, kemudian desain, tapi kita pilih yang engineering. Kalau mungkin Anda ada waktu dan ada waktu luang, silahkan Anda coba masing-masing. Itu bedanya apa, tapi fokusnya ke sini saja ya, engineering and IT, get started. Oke, di sini tadi ada 3 topik, what is plagiarism, how to avoid, dan am I plagiarizing. Ada videonya di sini, masing-masing ini, masing-masing topik ya, what is plagiarism, how to avoid, dan am I plagiarizing. Nah, yang berikutnya tadi saya sampaikan di bawah, nanti ketika kita scroll ke muncul tutorial. Nah, tutorial ini ada 4 hal, ada referencing, di sini oke, saya buka referencing. Ini bagaimana kita melakukan correct referencing teknik, require that you knowledge the source of your information. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengenal apa itu referencing. Di sini juga ada quiz, trivial quiz, ada 3 quiz. Student bla 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 bla. Silahkan nanti ini ada check answer-nya. Ya, ada contoh apa namanya jawaban yang betul seperti apa atau penjelasan seperti apa. Referencing, kemudian ini juga ada summarizing, bagaimana kita merangkum. Kemudian di sini ada quoting, bagaimana melakukan quote, mengquote ya. Kemudian di sini ada juga paraphrasing, memparafrase atau membahasakan ulang. Nah, setelah Anda mempelajari 4 hal ini, kemudian silahkan scroll dan ke bawah, ada quiz, test yourself. Nah, how much do you know about plagiarism? Take this quiz to find out. Sejauh apa sih pemahaman tentang plagiat? Ikuti quiz ini untuk mencari tahu. Di sini ada quiz. Ya, ini sebagai salah satu contoh soal ya, yang pertama ya. I always do the research for my assignment, but I get my sister to write the draft because her English is better than mine. Saya selalu mengerjakan riset saya untuk tugas, tetapi saya meminta kakak saya atau saudara saya untuk menuliskan draftnya karena bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada saya. Apakah itu salah? Kita melakukan riset sendiri, tetapi orang lain yang menuliskannya. Apakah itu salah? Jawabannya adalah yes. Kita cek. Ya, betul. Jawabannya adalah itu adalah buatan yang salah. Jika seseorang menulis, if someone else writes an assignment for you, it is their words, not yours. You are passing off someone else's words as your own. This is considered cheating. Jadi ini dianggap sebagai sebuah kecurangan. Dan seterusnya ada 15 soal. Nanti silahkan dikerjakan. Kemudian nanti setelah akhir nanti ada rekapitulasi nilai. Silahkan di screenshot dan dikirimkan ke Elop. Oke, saya tutup dulu bahasa anunya. Ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita di hari ini. Kemudian nanti jika ada diskusi tanya jawab seperti minggu lalu, nanti akan saya sampaikan di dalam Google Form untuk diskusi kita. Kemudian untuk apa namanya link dari UGM dan dari avoiding plagiarism nanti akan saya tuliskan di deskripsi di bawah. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.